Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya yang lainnya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang studi kasus pengolahan data penjualan handphone pada PT Asia Seluler. Sebelum saya dan kelompok saya mempresentasikan hasil studi kasus kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, Cynthia Melia Putri, NIM 1119121. Selanjutnya ada Siska Aritonang dengan NIM 1119596. Dan ada Liliana Dwi Nur Cahyani dengan NIM 1119579. Ruang lingkup. Ruang lingkup penulisan dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup yang akan diteliti. Faktor-faktor fundamental yang akan menjadi penelitian ini yaitu meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi pembelian sebuah handphone pada PT Asia Seluler. Billing sistem yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan atau customer service. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Asia Seluler. Di PT Asia Seluler, kedudukan yang paling tinggi yaitu direktur, kemudian ada admin, dan di bawah admin ada bagian produksi dan bagian gudang. Proses bisnis sistem berjalan. PT Asia Seluler adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan handphone. Di sini, saya akan menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam melaksanakan transaksi penjualan dalam perusahaan. Yang pertama yaitu prosedur pembelian handphone. Pembeli yang akan melakukan pemesanan dapat melihat harga handphone pada daftar harga yang telah disediakan. Pembeli dapat memilih jenis handphone serta spesifikasi dari handphone tersebut. Setiap jenis handphone memiliki harga yang berbeda-beda sesuai dengan merek dan spesifikasinya. Perusahaan kami juga menyediakan untuk pembelian melalui delivery order. Harga untuk pemesanan lewat delivery order akan dikenakan biaya tambahan untuk biaya pengiriman. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran kepada petugas, kemudian petugas membuat kwitansi pembayaran sebagai bukti pembayaran. Dalam perusahaan kami juga menyediakan pembayaran secara tunai maupun kredit. Untuk pembayaran melalui kredit bisa diangsur. Yang kedua yaitu prosedur pengembalian. Apabila handphone yang telah dibeli oleh konsumen mengalami kerusakan yang masih dalam masa garansi, maka kerusakan akan ditanggung oleh pihak perusahaan. Dan apabila kerusakan terjadi di luar masa garansi, akan ditanggung oleh konsumen. Dan untuk yang menggunakan pembelian melalui delivery order, kerugian kerusakan pada saat pengiriman maka akan ditanggung oleh pihak ekspedisi pengiriman tersebut. Dan ketiga yaitu prosedur laporan. Di akhir bulan, petugas membuat laporan penjualan dan pengeluaran selama 1 bulan untuk ganti rugi atas kerusakan yang terjadi yang ditanggung oleh perusahaan. Laporan tersebut diserahkan kepada pemilik PT Asia Seluler. Use case level 1. Konsumen memilih handphone dan transaksi pembelian. Yang kedua, kasir login, cek stok handphone, transaksi penjualan, mencetak struk, dan membuat laporan. Yang ketiga, pemilik login, menerima laporan, memeriksa data, dan logout. Use case fish level yang satu yaitu konsumen memilih handphone, transaksi pembelian, include melakukan pembayaran, include membuat review produk, include melakukan transaksi. Yang kedua, kasir login, include verifikasi password, include enter password, cek stok handphone, transaksi penjualan, extend penjualan offline,
extend penjualan online, mencetak stroke, membuat laporan. Include laporan penjualan, include laporan keuangan. Yang ketiga, pemilik login, menerima laporan, include laporan penjualan, include laporan keuangan, memeriksa data, logout. Activity diagram penjualan handphone. Yang pertama, kasir melakukan login, kemudian verifikasi password, kemudian customer memilih handphone, kemudian kasir mengecek stok handphone. Jika tidak ada, otomatis batal, dan jika ada, kemudian bayar. Customer melakukan pembayaran, kemudian kasir melakukan transaksi penjualan, kemudian mencetak stroke, kemudian customer menerima stroke, kasir membuat laporan keuangan, pemilik menerima laporan pembelian, kemudian laporan keuangan, kemudian kasir melakukan logout, yang terakhir customer menerima handphone. Ini adalah contoh dari dokumen masukan. Ini adalah contoh dari dokumen keluaran. Permasalahan. Adapun dalam aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai PT Asia Seluler, pada umumnya mempunyai kendala sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari proses pengolahan data pemesanan sampai penjualan hanya dilakukan oleh administrasi. Yang kedua, dalam pembuatan laporan masih terjadi kesalahan dikarenakan ada data-data yang hilang disebabkan oleh sistem yang digunakan masih manual. Ketiga, keamanan data yang tersimpan kurang terjamin. Alternatif pemecahan masalah. Banyak masalah yang terjadi apabila menggunakan sistem manual. Apabila dilihat dari permasalahan pokok di atas, penulis mengusulkan pemecahan masalah, yaitu pertama, perlu adanya sistem yang terkomputerisasi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kedua, membuat aplikasi program sehingga data lebih terjamin keamanannya. Kesimpulannya adalah, pertama, sistem informasi akuntansi atau SIA adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi informasi serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Kedua, cara kerja SIA adalah semua sumber data baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dikumpulkan menjadi satu dan diubah ke dalam bentuk database. Setelah itu semua data yang telah berbentuk database diubah dengan menggunakan perangkat lunak menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi semua pemakai informasi. Kemudian data yang telah diubah menjadi informasi disampaikan ke semua pemakai yang membutuhkan seperti manajemen dan pemakai intern maupun pemakai ekstern perusahaan. Ketiga, konsep pengelolaan data SIA meliputi SIA melakukan tugas yang diberikan berperang pada prosedur yang relatif standar, menangani data terinci, berfokus historis, menyediakan informasi dan pemecahan masalah. Keempat, tugas pengolahan data dalam SIA yaitu pengumpulan data, manipulasi data, penyimpanan dokumen. Sarannya yaitu, semoga isi dalam buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat mempelajari dan melakukannya dan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa mengatur keuangan. Daftar pustaka. Pertama, Mukhtar Ali Masjono, SE, MBIT 1999, Audit Sistem Informasi PT Rineka Cipta Jakarta. 2. Tunggal Amin Wijaja, DRS 1993, Sistem Informasi Akuntansi PT Rineka Cipta Jakarta. Ketiga, Hari Ningsih, SP 2006, Sistem Informasi Akuntansi Ardana Media Yogyakarta. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Dosen Budia Indah Puspitorini MKOM, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.